Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nur Malawati SSI. Kali ini saya akan membahas tentang sistem ekresi pada manusia. Oke, yang pertama sekali, arti daripada ekresi. Ekresi adalah proses pengeluaran zat buangan atau zat sisa sebagai hasil dari suatu proses faal atau fungsi kerja organ tubuh yang berlangsung pada tubuh makhluk hidup. Organ ekresi ada 4 macam. Yang pertama sekali adalah paru-paru atau pulmo, yang kedua hati atau hepar, yang ketiga kulit, dan yang keempat ginjal. Oke, yang pertama sekali kita lihat dulu paru-paru atau pulmo. Paru-paru mengeluarkan uap air dan CO2 yang merupakan sisa metabolisme karbohidrat dan lemak. CO2 selanjutnya akan diangkut dalam bentuk yang pertama sekali HCO3- atau bikarbonat dalam plasma. Kemudian yang kedua HbCO2, karbaminohemoglobin dalam eritrosit. Dan yang ketiga H2CO3, asam karbonat dalam plasma darah. Berikutnya kita lihat yang kedua hati atau hepar. Hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang mempunyai fungsi yang pertama, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, penawar racun atau protein asing yang ada dan ikut dalam pembentukan atau perombakan eritrosit. Yang ketiga, merombak eritrosit atau sel darah merah yang telah rusak dan tua. Yang keempat, menghasilkan zat warna feses dari perombakan hemoglobin. Yang kelima, mengeluarkan kelenjar empedu. Oke, kita lihat proses pembentukan dan pembongkaran pada protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Kelebihan protein dalam tubuh akan dibongkar. Pembongkaran protein akan menghasilkan energi NH3, kemudian CO2 dan air. CO2 dan air dikeluarkan melalui paru-paru, sedangkan NH3 itu adalah racun. Jadi, sebelum dikeluarkan harus diubah dulu menjadi zat yang tidak membahayakan tubuh, yaitu berubah menjadi urea. Dan selanjutnya dia akan dikeluarkan melalui ginjal. Berikut akan kita lihat proses perubahan atau pembentukan urea. Yang pertama sekali NH3 tambah ornitin atau A1, kemudian bereaksi dengan CO2 akan membentuk citrulline atau A2. Kemudian AA2 atau citrulline itu bereaksi dengan NH3 akan terbentuk arginin atau AA3. Selanjutnya A3 atau arginin akan terbentuk atau terurai menjadi ornitin dan urea, kemudian menghasilkan pula H2O. Proses ini dipercepat oleh enzim arginase. Enzim arginase hanya dihasilkan di hati. Oke, kita lanjut yang ketiga, kulit atau integumen. Kulit atau integumen adalah lapisan terluar dari tubuh kita yang berfungsi sebagai pelindung. Setiap hari kulit kita mendapat rangsangan mekanis dari luar sehingga ada jutaan sel kulit yang rusak. Sel-sel yang rusak selalu diperbaharui atau diganti. Adapun fungsi kulit yaitu yang pertama, melindungi tubuh terhadap kerusakan fisik, yaitu berupa gesekan, kena benda runcing, benturan, penyinaran, zat kimia, panas, dan kuman penyakit. Yang kedua, menerima rangsangan dari luar atau eksteroreseptor. Kemudian fungsi yang ketiga, mengatur suhu badan dan menjaga pengeluaran air. Serta yang keempat, sebagai alat ekresi yang mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Selanjutnya, struktur kulit. Kulit terdiri atas 2 lapis. Yang pertama lapisan luar epidermis, yang kedua lapisan dalam dermis. Epidermis terdiri atas beberapa lapis, yaitu yang pertama sekali stratum corneum, merupakan zat tanduk yang tersusun atas sel-sel mati yang selalu mengelupas dan akan diganti oleh sel-sel yang baru. Yang kedua, stratum lucidum merupakan lapisan yang tidak berpigmen. Yang ketiga, lapisan stratum granulosum merupakan lapisan yang berpigmen. Apabila kulit seseorang berwarna hitam gelap, berarti mengandung banyak zat pigmen melanin. Kemudian yang keempat, stratum germinativum merupakan lapisan yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar dan menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak. Yang kedua, dermis atau kulit jangat, di mana di sini dijumpai ada akar rambut, pembuluh darah, sel saraf, kelenjar keringat atau glandula sodorifera,
dan kelenjar minyak glandula sebasea. Berikutnya yang keempat adalah ginjal atau ren. Ren merupakan alat ekresi yang utama bagi tubuh kita. Ginjal kita itu ada sepasang terletak di bagian dorsal di kiri kanan tulang pinggang dan bentuknya seperti kacang ercis. Ginjal terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian luar yang disebut dengan korteks dan bagian dalam yang disebut dengan sumsum ginjal atau medula renalis. Kita lihat dulu korteks. Di dalam korteks terdapat jutaan nefron. Apa itu nefron? Nefron adalah unit terkecil dan fungsional daripada ginjal yang berfungsi untuk pembentukan urin. Baik, kita lihat bagian-bagian daripada nefron. Yang pertama sekali badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian yang kedua tubulus contortus yang terdiri atas yang pertama sekali tubulus contortus proximal, itu dekat dengan badan ren atau badan ginjal. Kemudian yang kedua tubulus contortus distal, itu menjauhi badan ren. Kemudian yang ketiga tubulus collectivus, itu merupakan saluran dari beberapa saluran nefron sebagai pengumpul hasil ekresi. Kemudian antara tubulus proximal dan tubulus contortus distal terdapat lengkung Henle yang arahnya naik dan turun. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar bagian-bagian nefron di samping ini. Yang pertama sekali itu gambar glomerulus, yang kedua kapsula Bowman, yang ketiga adalah tubulus proximal, kemudian yang keempat tubulus contortus distal atau disebut juga tubulus distal. Kemudian kelima ada tubulus contortus yang arahnya turun berdekatan dengan lengkung Henle. Kemudian yang ketujuh ada jaring pembuluh darah. Yang kedelapan ada saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Yang sembilan tubulus contortus naik, itu dekat dengan lengkung Henle. Berikutnya kita lihat proses pembentukan urin. Pembentukan urin dimulai dari penyaringan atau filtrasi oleh badan Malpighi. Glomerulus dalam badan Malpighi dikelilingi oleh kapsul Bowman. Disinilah zat-zat seperti air, garam-garam, gula, dan urea yang terlarut dalam darah masuk ke glomerulus melalui arteriole afferent yang disaring oleh kapsul Bowman. Zat-zat hasil filtrasi itu disebut urin primer atau filtrat glomerulus yang masuk ke dalam kapsul Bowman. Terjadinya proses filtrasi disebabkan ada tekanan darah oleh pengembangan dan penyempitan arteriole afferent. Urin primer kemudian ke tubulus contortus proximal. Urin primer masih mengandung zat yang masih berguna bagi tubuh sehingga diresorpsi atau diserap kembali oleh pembuluh darah kapiler yang mengelilinginya. Urin yang terdapat dalam tubulus itu disebut urin sekunder atau filtrat tubulus yang kadar urinnya lebih tinggi dari urin primer. Filtrat tubulus terus mengalir ke tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Setelah melalui lengkung turun dan lengkung naik Henle, disinilah masih terjadi proses penambahan zat yang berguna bagi tubuh dan penyerapan air sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Di dalam tubulus collectivus inilah terbentuk urin sesungguhnya. Tubulus collectivus bermuara pada papila menuju pelvis renalis atau badan ginjal. Kemudian dari pelvis renalis melalui ureter, urin terkumpul di kantong urin atau vesika urinaria dan selanjutnya melalui uretra keluar tubuh. Volume atau jumlah urin yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama jumlah air yang kita minum, kemudian yang kedua oleh saraf, yang ketiga hormon ADH atau antidiuretik hormon. Jika ADH kadarnya berkurang atau sedikit, maka penyerapan air menurun sehingga urin yang dihasilkan banyak. Keadaan urin yang banyak itu disebut penyakit diabetes insipidus atau kencing sebentar-sebentar. Kemudian faktor yang keempat adalah banyak sedikitnya garam yang harus dibuang dari tubuh. Oke, kita lihat dulu fungsi ginjal atau ren. Yang pertama sekali mengekresikan zat-zat yang membahayakan tubuh. Yang kedua mengekresikan zat-zat yang jumlahnya berlebih. Kemudian yang ketiga mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Jika air berlebih maka ginjal akan mengeluarkannya kelebihan air tersebut. Kemudian yang keempat mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya kita lihat penyakit dan kelainan pada sistem ekresi. Yang pertama sekali albuminaria, itu adanya albumin dan protein di dalam urin. Ini disebabkan adanya kerusakan pada alat ekresi dan badan Malpighi ginjal.
Kemudian yang kedua, diabetes mellitus atau kencing manis. Urin mengandung gula karena kadar gula dalam darah tinggi yang disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Kemudian yang ketiga, nefritis, itu kerusakan pada nefron terutama pada glomerulus. Yang keempat, poliuria. Poliuria adalah kemampuan volume urin yang dikeluarkan sangat banyak dan encer. Kemudian yang kelima, batu ginjal. Batu ginjal terbentuk endapan zat-zat yang terkandung dalam urin. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.